Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atahira Zahra dari kelas 12 IP 1. Di sini saya akan membahas mengenai makalah yang telah saya buat yang berjudul Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Baiklah, saya akan membahas makalah yang telah saya buat. Pertama, ini merupakan covernya. Kemudian lanjut di bawahnya yaitu kata pengantar. Setelah itu daftar isi yang dimulai dari bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup, serta daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan dimulai dari latar belakang. Makalah ini saya tujukan khususnya untuk semua kalangan sih, baik itu muda ataupun tua, agar kita semua mengenal bagaimana perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia berjalan. Seiring perkembangan zaman, berkembang pula lah berbagai hal seperti teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat dan selain bersifat positif tentu saja ada sisi negatif. Salah satunya yaitu mudahnya seseorang dalam mengakses informasi yang tidak benar atau biasa kita sebut hoax. Selain itu maraknya situs ilegal yang ada padahal itu melanggar hukum. Seharusnya teknologi menjadi media belajar untuk menciptakan pemuda-pemuda kreatif, cerdas, dan berakhlak. Namun ternyata malah menjadi kerugian tersendiri bagi masing-masing pihak. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Di sini penulis telah menyusun beberapa masalah yang akan dibahas, antara lain seperti apa itu pengertian hukum, bagaimana berlangsungnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, dan apa saja hukuman bila adanya pelanggaran terhadap hukum. Kemudian tujuan penelitian tentunya untuk mengetahui pengertian dari hukum itu sendiri, mengetahui bagaimana berlangsungnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, dan mengetahui apa saja hukuman yang diberikan bila terjadi pelanggaran terhadap hukum. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat luas tentang perlindungan dan penegakan hukum, dapat memberikan panduan kepada masyarakat bagaimana sebaiknya bertindak menurut hukum, dan yang ketiga memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai peran-perannya dalam hal perlindungan dan penegakan hukum. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 2 pembahasan. Pengertian hukum. Hukum itu sesuatu yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari, mengatur apa yang bisa dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Biasa hukum juga digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, menghukum ataupun memerintah. Ada hukum yang diterima luas, ada hukum yang menimbulkan kontroversi. Hukum juga memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Pengertian lainnya adalah menurut Kamus Oxford, hukum adalah sistem peraturan yang diakui oleh suatu negara atau komunitas tertentu sebagai pengatur tindakan para anggotanya dan yang dapat ditegakkan dengan pengenaan hukuman. Kalau dalam Kamus Cambridge, hukum adalah aturan biasanya dibuat oleh pemerintah, digunakan untuk mengatur cara perilaku masyarakat. Hukum juga diartikan sebagai sistem aturan negara, kelompok, atau bidang kegiatan tertentu. Hukum juga berarti aturan umum yang menyatakan apa yang selalu terjadi ketika ada kondisi yang sama. Sedangkan menurut Ensiklopedia Britannica, hukum adalah disiplin dan profesi yang berkaitan dengan kebiasaan, praktik, dan aturan perilaku suatu komunitas yang diakui, mengikat oleh komunitas. Penegakan badan aturan adalah melalui otoritas yang mengendalikan atau pihak berwenang yang memegang kontrol tersebut. Yang kedua, saya akan membahas mengenai menunjukkan perilaku. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku orang beriman dalam praksis perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Perilaku orang yang beriman. Contohnya yang pertama yaitu ibadah sesuai agama masing-masing tanpa mengganggu ibadah orang yang berbeda agama.
Kedua, menghormati saat ada acara agama atau perayaan agama lain tanpa mengganggu kehikmatannya. Ketiga, memberikan pengertian kepada seseorang yang berbeda agama. Di sini maksudnya pengertian tuh seperti ada sebuah kelompok tugas yang dalamnya tuh berbeda agama, misalnya yang satu Islam, yang satu Kristen. Terus mau buat tugas pas bertepatan dengan waktu zuhur. Si yang agama Islam sholat dulu, dan yang Kristen pun harus memberi pengertian kepada yang Islam bahwa dia harus menyelesaikan ibadahnya terlebih dahulu, baru berlanjut untuk membuat tugas kelompok. Kemudian mematuhi perintah agamanya masing-masing. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 2.3, memiliki dan menjalankan perilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Yang perlu digarisbawahi adalah ini memiliki dan menjalankan perilaku jujur praktiknya di tengah masyarakat. Contoh, memberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya menurut hukum. Itu harus jujur, nggak boleh asal ngasih hukuman tidak menurut hukum. Kemudian mematuhi rambu lalu lintas walaupun tidak ada polisi yang mengawasi. Itu juga. Kemudian melakukan pengawasan pemerintah dengan jujur dan teliti, serta menjauhi yang namanya suap menyuap. Itu baru pemerintah yang jujur. Kemudian 2.4, menjelaskan konsep dan pentingnya perlindungan penegakan hukum. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Makna itu tidak terlepas dari fungsi hukum sendiri, yaitu melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum itu memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya. Dengan syarat, manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Jadi, kalau mau kepentingannya dipenuhi, mau dilindungi, harus lindungi orang lain juga. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur. Yang pertama yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga. Di samping itu, perlindungan dan penegakan hukum Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara. Hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Tegaknya supremasi hukum. Dengan tegaknya supremasi hukum, maka hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur tindakan manusia. Tegaknya keadilan, hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status, maupun jabatan subjek hukumnya. Selama subjek hukum berhak, maka hukum akan tetap melindungi hak tersebut. Subjek hukum ini kayak warga negaranya gitu. Mewujudkan perdamaian dengan tegaknya hukum, maka keadilan dalam memastikan hak-hak subjek hukum akan terwujud. Dengan demikian, perdamaian pun akan terwujud. Jadi saling melindungi satu sama lain. Kemudian, yang 2.5 menjelaskan peran kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Salah satunya ini menurut pasal 16 UU RI nomor 2 tahun 2002, salah satunya melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Selain itu, melarang setiap orang memasuki dan meninggalkan tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Bisa dilihat lebih jelas di sini. Ini merupakan peran-peran dari kepolisian untuk menjamin keadilan dan kedamaian. 2.6 menjelaskan peran hakim dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman itu diatur dalam UU RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Penyempurnaan dari UU RI nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak
di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam menegakkan hukum pun, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Jadi dengan kata lain tuh, hakim nggak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Kemudian 2.7 menguraikan peran kejaksaan dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kejaksaan Republik Indonesia itu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku yang terkena pelanggaran pidana tuh yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Jadi, kalau belum ada ini, belum tentu menjadi pelaku pelanggaran pidana. Kemudian bisa dibaca setelahnya ini. Selanjutnya juga dalam kejaksaan pun dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu bidang pidana, ini bisa dibaca. Kemudian bidang perdata dan tata usaha negara. Udah. Ada satu lagi tapi sepertinya ketinggalan. Kemudian 2.8 yaitu menguraikan peran advokat dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Perlu diketahui bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dalam maupun luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa pemberi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur juga dalam UU RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Kemudian 2.9 menguraikan peran Komisi Pemberantasan Korupsi menjamin keadilan dan kedamaian. KPK atau yang bisa kita kenal Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita kenal KPK, sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya yaitu mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi tentunya. Ini adalah bentuk tugasnya KPK. Kemudian 2.10 mengidentifikasi macam-macam sanksi atau pelanggaran hukum. Ini ada gambarnya. Nih, nampak ya. Norma itu ada 4. Ada agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Bisa dilihat di sini. Kalau agama itu yang bersumber dari Tuhan, yang disampaikan melalui utusan-utusannya atau Rasul atau Nabi yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, pahala atau dosa. Kesusilaan pengertiannya yaitu pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Sanksinya itu tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan, seperti merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Kesopanan, pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia dalam masyarakat. Sanksinya seperti tidak tegas juga, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemooh, atau pengucilan dalam pergaulan. Kalau hukum, pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang, bertujuan mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah atau larangan. Sanksinya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali.
Seperti yang udah dibilang tadi, kalau hukum itu tegas dan nyata ya. Kalau tegas itu artinya dibuat secara material, telah diatur dalam perundang-undangan. Misalnya kayak hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup hukuman pokok. 1. Hukuman pokok terdiri atas hukuman mati. Hukuman penjara terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, yang setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Hukuman tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Kemudian nyata. Nyata itu artinya secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian 2.11 mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Jadi kalau kita patuh terhadap hukum, sepatuh apa kita itulah cerminan bahwa kita sadar terhadap hukum yang kita miliki, yang kita tahu gitu. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk, contohnya ya, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai hukum, seperti disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, dan sebagainya. Bisa dibaca. 2.12 mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran hukum di masyarakat. Kasus pelanggaran hukum itu banyak sebenarnya di masyarakat, seperti mencuri di rumah warga, bermain judi, membuat kerusuhan, menghina atau melecehkan tetangga, tidak taat terhadap peraturan yang sudah diterapkan, seperti juga melanggar norma lalu lintas ataupun sebagainya. Kemudian bab 3 penutupan, kesimpulannya adalah jelas bahwa hukum itu mengatur apa yang bisa dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Apa yang bisa, yang tidak bisa orang lakukan. Hukum juga digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, menghukum dan memerintah. Ada hukum yang diterima luas, ada juga hukum yang menjadi kontroversi. Ada juga hukum yang menimbulkan kontroversi. Hukum memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam praktiknya, perlindungan dan penegakan hukum semua memiliki peran penting baik lembaga pemerintah, baik lembaga hukumnya maupun masyarakatnya. Dan perlu diingat bahwa setiap pelanggaran hukum memiliki sanksinya sesuai hukum yang berlaku. Jadi nggak boleh salahnya kecil tapi hukumannya besar. Itu nggak sesuai hukum. Karena itu, bila tidak ingin terkena sanksi hukum, patuhilah hukum atau norma yang berlaku terutama dalam lingkungan masyarakat. Karena kita hidup di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian daftar pustaka. Baiklah, penjelasan saya selesai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.